masih dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Mata pelajaran kali ini adalah IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau yang dapat kita sebut tanpa adanya perkawinan. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tumbuh tanpa tergantung dengan induknya. Tumbuh berdekatan dengan induknya atau membentuk rumpun atau kumpulan tumbuhan. Contohnya adalah pohon pisang, tebu, dan bambu. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua adalah tunas adventif. Tunas yang muncul di bagian tertentu, misalnya pada akar dan daun. Contohnya adalah cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Yang ketiga adalah umbi lapis. Pelepah daun yang berlapis-lapis dengan 1 atau 2 kuncup ketiak. Jika umbi ditanam, maka akan membentuk tumbuhan baru. Anak dari umbi lapis disebut dengan siung. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bunga bakung. Yang keempat adalah umbi batang. Adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Jika umbi ditanam, maka akan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, talas, ubi jalar. Adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan umbi akar adalah bengkoang, bunga dahlia. Yang keenam adalah akar tinggal atau rimpang atau rhizome. Adalah batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rimpang atau rhizome adalah menyerupai akar tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang, berbuku-buku atau beruas-ruas, mempunyai tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rhizome adalah jahe, kunyit, lengkuas,
Dan yang ketujuh adalah geragi atau stolon. Adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Jika ruas menempel di dalam tanah, maka akan tumbuh akar dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah atanan, rumput teki, arbei, dan stroberi. Yang kedelapan adalah spora. Terdapat pada tumbuhan paku-pakuan ganggang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah suplir, paku tanduk rusa, pakis. Spora biasanya terdapat di balik daun. Tentunya kembang biakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan baru yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, atau daun. Contoh tumbuhan yang dapat diperkembangbiakan dengan cara stek adalah singkong, bunga bougainville, bunga mawar, dan tanaman tebu. Ini keempat tumbuhan ini disebut dengan stek batang. Dan ada juga stek daun. Contohnya adalah cocor bebek dan bunga begonia. Ini contoh gambarnya. Atau Sri Rejeki. Ini adalah contoh tumbuhan Sri Rejeki. Yang berikutnya adalah cara stek tumbuhan. Yang pertama, letakkan daun yang akan disetek di permukaan tanah. Dan yang kedua adalah tanah yang digunakan adalah tanah yang subur. Setelah beberapa hari, lekuk-lekukan daun akan tumbuh tunas dan akar. Tunas tersebut akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya, tanaman baru tersebut baru dipindahkan ke dalam wadah atau pot. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah cangkok. Untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contoh tumbuhan yang dapat diperkembangbiakan dengan cangkok adalah mangga, jambu, jeruk, apel. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara mencangkok. Cara mencangkok adalah yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya. Kemudian, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang plastik atau sabut kelapa. Pastikan tanah yang digunakan adalah tanah yang subur. Dan yang ketiga adalah setelah ditutup, ikat dengan tali. Dan yang terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Kemudian diamkan, lama-kelamaan di bagian ini akan tumbuh akar. Setelah itu batang yang ditutup ini dipotong dan siap untuk ditanam di media. Yang berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tumbuhan yang sejenis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat unggul dari kedua tumbuhan. Contohnya, tomat atau terong yang memiliki atau durian yang lama tumbuh dibandingkan dengan lai. Lai itu adalah sejenis durian ya. Maka supaya cepat tumbuh dan berbuah, tunas durian disambungkan dengan pokok lai.
Jadi di sini untuk mendapatkan sifat yang unggul dari kedua tumbuhan tersebut. Contohnya seperti tomat yang berakar kuat disambung dengan tomat yang berbuah manis, maka akan menghasilkan tomat yang berakar kuat dan berbuah manis. Contoh tumbuhan lainnya adalah kopi, ketela pohon, mangga, dan lain-lain. Cara mengenten atau menyambung. Yang pertama adalah siapkan dua tumbuhannya. Tumbuhan 1, tumbuhan 2. Yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Kemudian, potong bagian batang dari tumbuhan yang kedua. Sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Dan yang terakhir adalah ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Jangan lupa untuk selalu disiram dan diberi pupuk agar tumbuhan tumbuh dengan subur. Oke, untuk yang ketiga adalah okulasi atau tempel, yaitu dengan menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan tunas tumbuhan pada tumbuhan lain. Contohnya, tunas pohon mangga yang berbuah besar tetapi asam ditempelkan pada pohon mangga yang berbuah manis, sehingga nanti buah yang dihasilkan besar dan manis. Contoh lain yang dapat diokulasi adalah jeruk, durian, dan lain-lain. Cara okulasi atau menempel. Yang pertama adalah iris batang yang akan ditempeli. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Dan yang ketiga adalah irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan yang terakhir adalah potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Yang kelima adalah runduk. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir. Adalah proses penimbunan batang ke dalam tanah. Contoh, stroberi, alamanda, anyelir, selada air, anggur, dan melati. Berikut adalah cara untuk merunduk. Yang pertama adalah rundukan cabang tumbuhan. Kemudian cabang tumbuhan tersebut ditanam, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukan. Jadi di bagian ini nanti dipotong, di sini ditimbun tanah, maka akan tumbuh akar.